kita akan mempelajari terkait dengan materi teknologi tepat guna dan contoh penerapannya. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas terkait dengan materi kuliah kita terkait dengan TTG. Jadi seperti yang disampaikan, konsekuensi dari 8 SKS selain KKN PPM juga ada manajemen pengetahuan, komunikasi masyarakat, dan teknologi tepat guna. Jadi mata kuliah ini adalah pilihan. Anda mau memilih teknologi tepat guna atau nanti manajemen ilmu pengetahuan. Nah, saya memberikan pengantar sedikit terkait dengan apa itu terkait teknologi tepat guna. Slide saya jalan ya, teman-teman? Jalan, Pak. Oke, jalan, Pak. Oke, ya, baik. Nanti akan saya bagi, pertama pendahuluan untuk menyamakan persepsi terkait dengan teknologi tepat guna. Kemudian yang kedua saya akan kasih beberapa contoh praktis ya untuk mengatasi berbagai macam persoalan, dan kita akan fokuskan terkait dengan beberapa persoalan yang relatif menyangkut hidup hajat orang banyak. Yang pertama adalah terkait dengan masalah air, kemudian limbah dan sampah. Ini mohon maaf ada typo. Ada beberapa contoh yang dipakai, dan tentu saja nanti dalam penerapannya tidak terbatas kepada beberapa contoh ini. Nanti teman-teman bisa kembangkan berdasarkan pengetahuan teman-teman yang selama ini dipelajari. Misalnya nanti teman-teman bisa memanfaatkan teknologi surya dan lain sebagainya, sesuai dengan pengetahuan yang teman-teman dapatkan. Nah, poinnya adalah ketika kita bicara tentang teknologi tepat guna, itu merupakan karya cipta. Kalau kita bicara tentang teknologi, berarti sesuatu yang berdasarkan pengetahuan ilmiah, berupa karya cipta yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, poin dari tepat guna itu tentu saja adalah caranya harapannya lebih sederhana, tidak terlalu kompleks. Sehingga ini bisa direplikasi di masyarakat. Kemudian kita melihat bahan yang tersedia itu harapannya ada di lokasi, dan tentu kita berharap ini bisa dilakukan oleh masyarakat banyak. Jadi kalau prototipe hanya satu dan mahal dan lain sebagainya, tentu ini tidak mudah direplikasi. Jadi poinnya nanti ketika teman-teman akan mengembangkan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat, maka poinnya adalah pada ini, sesuatu yang didesain sederhana, bahannya tersedia di lokasi, dan dapat dilakukan oleh masyarakat. Nah, tentu saja ketika teman-teman melakukan asesmen di lapangan, baik sebelum ke lapangan ketika mendesain proposal, atau ketika 1 minggu awal di lapangan melakukan asesmen, tentu teman-teman melihat kira-kira persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian mendiskusikan dengan stakeholder yang ada di lokasi, termasuk pemuda, Karang Taruna, kemudian mungkin ada Pokdawis, kelompok ibu-ibu, dan lain sebagainya. Mereka mungkin mengeluhkan kesulitan misalnya terkait dengan air, atau kemudian limbah, atau pengelolaan sampah, dan lain sebagainya. Nah, dari sana kemudian teman-teman mulai memikirkan kira-kira solusinya apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi kita berharap bahwa ketika teman-teman sudah mendapatkan pengetahuan di kampus, kurang lebih sekitar 7-8 semester, dan kemudian melihat situasi di lapangan, melihat kondisi yang ada di lapangan, teman-teman melihat ini kebutuhan yang bisa dilakukan, dan kemudian bisa menciptakan teknologi yang relatif sederhana. Nah, karena teknologi ini sederhana, tentu saja replikasi atas penggunaan teknologi ini tidak hanya bisa dipakai oleh klaster saintek, tapi juga bisa dikembangkan atau melibatkan klaster lain yang sifatnya interdisipliner. Boleh jadi, misalnya, teman-teman menemukan teknologi terkait dengan upaya mengurangi hama, misalnya di kelompok petani bawang merah terlalu banyak hama terkait dengan
biasanya ada jentik-jentik tertentu yang ada di bawang merah, mungkin teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman agro, dan begitu seterusnya. Jadi ini tidak terbatas kepada klaster saintek, tapi boleh jadi klaster lain yang membutuhkan teknologi sederhana untuk mengatasi masalah yang ada. Dan ini menjadi peluang untuk bekerja secara interdisipliner. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa ketika teman-teman hadir di sana, esensinya adalah pemberdayaan, dan kita tidak mengharapkan teman-teman datang membawa teknologi yang complicated dari luar, dan kemudian setelah itu selesai. Tapi bisa memikirkan kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Misalnya nanti saya akan beberapa contoh, misalnya terkait dengan upaya mengatasi air, kesulitan air. Boleh jadi teman-teman nanti akan menemukan bambu di sana, banyak sekali sumber daya lokal di sana, dan itu bisa digunakan sebagai pengganti pipa paralon misalnya, dan begitu seterusnya. Nah, dengan demikian, kami berharap bahwa teman-teman sebagai tim KKN UGM mampu memahami kira-kira teknologi apa nih yang bisa dipakai dan bisa ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian bisa menginspirasi masyarakat, bisa menerapkan teknologi yang sesuai untuk memanfaatkan atau mengatasi peluang, mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang yang ada. Dan ini banyak kasusnya, banyak contohnya. Dan dengan demikian, tapi kita juga tidak terlalu berharap bahwa mungkin persoalan itu selesai dalam satu periode KKN. Karena persoalan yang dihadapi masyarakat kompleks dan itu mungkin bisa diselesaikan oleh beberapa periode KKN, barangkali di tahap pertama teman-teman mungkin mendesain, kemudian tahap berupa mungkin membuat prototipe, nanti di KKN berikutnya baru bisa digunakan secara massal oleh masyarakat. Nah, dengan demikian nanti kita berharap bahwa penggunaan teknologi yang ada bisa berdaya guna dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu nanti bisa dapat dukungan dari tempat lain. Boleh jadi dari fakultas, ahlinya ada di sana, kemudian bisa dari donor atau sponsor yang memungkinkan mereka mendukung kegiatan teman-teman. Nah, saya akan beberapa kasih contoh yang nanti ini bisa digunakan sebagai inspirasi ya, model pembelajaran yang nanti bisa teman-teman terapkan di lokasi. Nah, misalnya begini, teman-teman KKN misalnya di daerah yang sulit air. Kalau di Jogja misalnya di Gunung Kidul, atau di luar Jawa yang sulit air. Dan kemudian melihat masyarakat membeli air menggunakan tangki. Dan kemudian melihat masyarakat mungkin menimba air terlalu jauh, atau kemudian masyarakat membeli pompa masing-masing untuk menyedot air dari lokasi yang jauh. Nah, dari sana kemudian teman-teman berpikir bagaimana membantu masyarakat untuk mengambil air, kemudian mendistribusikan, dan mungkin menjernihkan air. Karena di beberapa lokasi mungkin airnya ada, tapi tidak cukup bagus. Saya pernah di Kapuas Hulu itu, mereka minum dari air sungai yang sudah tercemar, dan itu bisa dilihat dari indikator bakteri kolinya. Nah, mungkin kita bisa membantu menerapkan dengan membuat alat penjernih air. Nah, ini contohnya. Misalnya teman-teman melihat bahwa di suatu kawasan mereka kesulitan air minum dan melihat ada peluang sumber air, misalnya di danau. Ada danau yang tersedia. Kalau teman-teman lihat di sini ada mata air, sumber air yang tersedia, dan ini bisa digunakan untuk menghidupi masyarakat yang ada di satu kampung ini. Nah, kemudian terpikir bagaimana caranya kemudian air ini tersedot, kemudian dijernihkan, dan kemudian didistribusikan ke rumah-rumah penduduk yang ada. Nah, maka teman-teman boleh jadi di tahun pertama itu merancang potensi ini, kemudian membuat master plan-nya, kira-kira bagaimana distribusi yang bisa dilakukan, membuat rencana jaringannya, dan seterusnya. Dan boleh jadi jika memungkinkan di tahun pertama, maka kemudian teman-teman memikirkan bagaimana kemudian menyedot air yang ada di sana. Nah, teknologinya kita bisa mengembangkan itu bisa menggunakan banyak cara, tapi salah satu yang bisa dikembangkan misalnya menggunakan skema pengangkatan air semacam ini. Jadi air yang ada di danau misalnya
kemudian teman-teman menggunakan genset, tentu saja ini membutuhkan biaya, dan ini gunanya sponsor atau menggunakan dana desa yang ada, dan dari sana itu kemudian ditarik ke dalam bak penampungan untuk pengendapan di sini, dan kemudian setelah itu ada instalasi pengelolaan air, baru kemudian ada bak penampungan besar, baru kemudian didistribusikan sebagaimana jalur yang ini. Nah, ini contoh. Nah, boleh jadi dalam kegiatan ini tahun pertama, teman-teman hanya fokus sampai ke sini. Boleh jadi. Tapi kalau kemudian ada sponsor yang lain, jaringan ini bisa kemudian dikembangkan menggunakan sumber daya lokal yang ada. Bisa kalau mereka punya anggaran, bisa membeli pipa yang ada, atau bisa memanfaatkan bambu dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang pertama terkait dengan memanfaatkan teknologi secara sederhana untuk membantu masyarakat mendapatkan akses layanan dasar yaitu air. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, boleh jadi nanti teman-teman pada tahap awal mungkin mendiskusikan terkait dengan potensi yang ada. Karena boleh jadi itu lahan milik orang dan tidak semua orang mau bersedia memberikan lahannya. Jadi setiap tahapan proses penerapan teknologi tepat guna boleh jadi tidak selesai dalam satu periode, tapi kalau selesai sangat bagus. Nah, di sini ketika kita bicara semacam ini, maka keterlibatan klaster lain menjadi penting. Ada dari Soshum, ada dari mana-mana untuk mampu mengumpulkan masyarakat, menyampaikan gagasan yang ada untuk mengatasi persoalan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian teman-teman dari perencanaan, mungkin dari geografi, dari mana-mana, membantu untuk menentukan titik koordinat, kemudian membantu menentukan di mana sumber mata air yang tersedia, dan begitu seterusnya, sampai kemudian teman-teman membuat instalasi terkait dengan air yang ada. Nah, karena misalnya di geografi itu ada alat, teman-teman di lab hidrologi bisa melihat kira-kira potensi debit mata air yang paling besar ada di mana. Menggunakan alat yang sederhana. Setelah ditentukan, ketemu, baru kemudian bisa dilakukan pengeboran sumur, dan kemudian diuji coba, maka kemudian barangkali sebagai awal dana program bisa digunakan untuk membeli bak penampungan semacam ini. Nah, ini contohnya. Dan kemudian setelah itu bisa didistribusikan ke masyarakat. Bisa juga menggunakan pipa kalau memang ada anggarannya, atau bisa menggunakan bambu dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Nah, ini peluang teman-teman bisa menerapkan teknologi terkait dengan distribusi air. Yang satu mencari air, kemudian yang kedua distribusi air. Atau yang ketiga, teman-teman melihat bahwa sumber daya airnya ada, namun ternyata airnya tidak cukup jernih. Misalnya mereka memanfaatkan air dari sungai, dan kemudian melihat sungai itu sudah tercemar. Maka boleh jadi opsi yang kedua adalah kita membuat program kegiatan penjernihan air. Nah, ini sudah familiar, sudah banyak dipakai, tapi kemudian bisa diterapkan di tempat lain. Nah, contohnya misalnya air kemudian ditarik dari sini ke bak penampungan, ya. Kemudian dari bak penampungan kemudian dibersihkan dengan menggunakan material yang ada di lokasi, ada kerikil, ada ijuk, pasir, arang tempurung, kemudian mungkin di sini ada menggunakan potongan kaca dan seterusnya, dan kemudian nanti harapannya setelah ini air sudah bersih. Nah, boleh jadi nanti kita bisa memanfaatkan lab yang ada di sini, misalnya untuk ngecek kualitas airnya, apakah sudah terbebas dari unsur biologi, kimia, atau fisik dan lain sebagainya, sehingga air ini bisa layak untuk dikonsumsi, misalnya kemudian dimasak dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh sederhana yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan distribusi air, kemudian pengambilan air, kemudian yang ketiga terkait dengan penjernihan air. Nah, ini terkait dengan isu yang pertama. Bagaimana kemudian kita bisa membantu masyarakat untuk mengatasi persoalan yang ada terkait dengan kebutuhan air. Nah, yang kedua, teman-teman boleh jadi nanti melihat di lokasi KKN itu
pola hidup bersih dan sehat masih menghadapi masalah, terutama misalnya terkait dengan MCK. Saya pernah di mana, tidak di daerah remote area, tapi cukup dekat dengan ibu kota. Saya pernah di Kabupaten Serang, ternyata pola aktivitas mereka terkait dengan PHBS masih memprihatinkan. Mereka kemudian membuang hajatnya di kebun, atau kemudian mungkin di pinggir sungai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman bisa memanfaatkan, misalnya membantu mereka untuk memastikan bahwa kotoran yang mereka keluarkan itu betul-betul tidak mengganggu lingkungan sekitar melalui bau dan seterusnya, atau bisa mengkontaminasi air sungai yang ada. Nah, salah satu teknologi yang dikembangkan oleh UGM ini dikenal dengan namanya Tripicon S. Tri itu 3, P itu pipa, con itu konsentris. Artinya apa? Kita ingin mengupayakan agar kotoran yang keluar itu tidak langsung dibuang ke sungai, tapi kemudian ditampung sedemikian rupa sehingga air yang keluar dari kotoran tadi betul-betul relatif sudah bersih. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Misalnya ini ada WC gitu ya, kemudian ini ditampung menggunakan pipa dengan ada 3 lapis di sini. Ya, ada 3 lapis di sini. Yang pertama adalah pipa besar. Pipa besar ini satu, kemudian ada pipa sedang, dan ada pipa kecil. Nah, kotoran yang kemudian dikeluarkan oleh manusia dibuang ke sini melalui pipa yang sedang itu. Kemudian di sini nanti ada proses penyaringan di sini, untuk menyaring kotoran yang ada, sehingga nanti air yang keluar ini, kotoran berikutnya yang keluar ini relatif sudah bersih, sehingga keluar nanti kalau kemudian dibuang itu relatif tidak cukup mencemari lingkungan. Nah, produk atau karya ini, gagasan ini dibuat oleh Profesor Insinyur Harsono Rojo Pangarso dari Fakultas Teknik. Jadi ini contoh vertikal. Nah, penerapannya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan sedikit di situ. Poinnya adalah bagaimana kemudian kita menggagas, membantu masyarakat, dan ini sangat relevan dengan gagasan SDGs dan seterusnya, agar limbah kotoran manusia itu tidak langsung dibuang ke sungai, tapi bisa dimanfaatkan atau bisa bisa dikendalikan sehingga keluar dalam bentuk yang relatif bersih. Nah, poinnya nanti di dalam ini penggunaan ini bisa digunakan di daerah terutama ya, yang kawasannya itu terutama di daerah pinggiran sungai, atau di daerah yang pasang surut, atau di daerah yang rawa, atau di daerah perkotaan yang padat penduduk. Lahannya terbatas. Nah, kemudian teknologi ini itu bisa optimal kurang lebih 4 bulan sejak dipakai untuk mengurai limbah. Nah, ini kemudian ada bakteri yang dimasukkan di sana untuk menguraikan. Kemudian tentu saja semakin banyak pemakai, kebutuhan akan hitungan pipanya juga akan semakin besar. Nah, ini beberapa contoh. Misalnya contoh teman-teman melihat di daerah perkotaan. Ada 10 kakak yang tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduknya, dan kemudian kita bisa membuat model pipa ini untuk 10 kakak dengan asumsi bahwa dalam satu rumah itu ada 5 orang. Ya, kalau kita lihat angka kelahiran di Indonesia, total fertility rate itu kan sekitar 2,1. Jadi ada sekitar 4-5 orang dalam satu rumah. Nah, karena ini bentuknya besar atau 5 orang, maka pipa yang tadi mungkin bisa diganti menjadi beton, pipa base beton yang agak besar, sehingga diameternya lebih besar, bisa menampung jauh lebih besar. Nah, poinnya adalah intinya ada 3 pipa yang bisa ukurannya tadi menggunakan pipa PVC atau kemudian base beton dan lain sebagainya untuk tadi
menampung kotoran, kemudian menguraikan di bawah, kemudian nanti air yang setelah terurai yang keluar berupa air sehingga kemudian tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk di bagian bawah yang tadi saya sampaikan, ini juga sama poinnya, posisinya. Di sini ada ijuk, ada batu kerikil, ada kerikil pasir dan seterusnya untuk mengurai sehingga nanti yang betul-betul keluar dari sini adalah sudah dalam kondisi relatif bersih jernih. Nah, jadi prakteknya apa? Contohnya misalnya kalau kita lihat dalam kasus, nah contohnya seperti ini di daerah yang pinggir sungai seperti di daerah Kalimantan, di Sungai Kapuas, itu mereka kadang-kadang membuang kotoran itu langsung di pinggir rumahnya langsung ke sungai. Nah, dengan adanya teknologi sederhana ini, kita berharap bahwa sungai yang ada di sini tidak terlalu tercemar. Sehingga kadang-kadang mereka itu selain memanfaatkan untuk BAB, untuk mandi, juga untuk air minum. Dan saya temukan itu di daerah Kapuas Hulu di Kalimantan Tengah. Nah, dengan teknologi ini harapannya secara sederhana itu bisa membantu masyarakat terhindar dari penyakit diare dan lain sebagainya. Nah, ini terdiri dari 3 lapisan pipa PVC, ada yang paling besar, kemudian di tengahnya ada satu ini nanti keluar dari sini, dan kemudian ada pipa kecil yang masuk ke sini, sehingga nanti keluar dalam kondisi yang bersih. Nah, ini contoh digunakan untuk membantu masyarakat agar pola hidup sehatnya menjadi lebih baik, lebih bagus. Dan ini dimanfaatkan di daerah tepian sungai. Nah, poinnya teknologinya semacam ini. Sampai di sini, barangkali ada yang mau komentar, silakan. Oke, ya. Oke. Itu yang tadi yang model menggunakan PVC. Nah, ini bisa juga menggunakan beton ya. Nah, ini biasanya di permukiman yang padat. Jadi harapannya kadang-kadang di permukiman padat itu jarak antara septic tank dengan sumur itu sangat dekat. Idealnya kan di atas 15 atau 20 meter, tapi kadang-kadang tidak sampai. Kenapa? Karena rumahnya itu tipe 36, ukurannya sekitar 10 kali 12 misalnya. Nah, sehingga kemudian jarak ideal itu tidak tercapai. Nah, harapannya dengan menggunakan model semacam ini bisa mengurangi persoalan terkait dengan diare dan seterusnya di daerah perkotaan. Prinsipnya sama. Jadi ada 3 lapis. Ya, ini lapis terluar menggunakan bas beton yang besar, kemudian yang sedang, dan nanti keluar dalam bentuk pipa yang kecil. Jika keluar nanti ke sini, di bawahnya ada ditampung menggunakan ijuk dan seterusnya, nanti keluar dalam bentuk air sehingga ini bisa keluar langsung ke saluran pembuangan air yang mungkin ada di sana. Nah, harapannya ini bisa mengurangi pencemaran dan seterusnya. Prinsipnya sama. Ya. Jadi ini bisa diletakkan langsung di dekat jamban atau bisa di beberapa rumah yang ada di dalam satu tempat. Nah, ini contoh kedua ya. Jadi yang tadi air terkait dengan distribusi, penemuan air, kemudian penjernihan air. Yang ketiga terkait dengan pemasangan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan limbah rumah tangga. Nah, konstruksinya sama. Jadi kalau yang tadi yang menggunakan di sungai tadi sama. Jadi ada 3 lapisan pipa, 1, 2, 3, ya. Pipa kecil, pipa sedang, kemudian pipa besar, sama. Jadi nanti air dibuang ke sini, kemudian di sini ada penyaring tadi, ada macam-macam, kemudian nanti harapannya air keluar sini, sehingga ketika sudah keluar, ini betul-betul sudah relatif bersih. Nah, yang ini juga sama, konstruksi di darat sama. Jadi ini menggunakan bas beton, relatif mirip ya. Jadi dari sekian banyak rumah tangga bisa langsung dibuang dalam satu tempat. Nah, ini contoh yang kedua, pemanfaatan
konstruksi tripikon es ya, di sungai dan juga di darat. Nah, ini hitung-hitungannya. Dari secara teoritis memang sudah pernah dihitung terkait dengan kapasitas, kemudian beban orang, terkait dengan penggunaan tripikon. Jadi misalnya untuk mengukur berapa sih kebutuhan daya tampungnya, nanti teman-teman bisa melihat dari hasil hitung-hitungan ini. Jadi untuk melihat kira-kira beban volume limbah yang dibutuhkan ketika keadaan pasang surut di permukaan, kemudian bagaimana diameternya, dan bagaimana kemudian jumlah orang yang ada. Nah, ini sudah ada hitung-hitungannya. Ini yang berdasarkan temuan dari teknik ketika mendesain ini untuk teknologi tepat guna, membantu masyarakat mengatasi persoalan terkait dengan limbah rumah tangga, terutama limbah kotoran manusia. Oke, ya. Jadi ini desainnya ya, terkait dengan tripon S ini. Jadi poinnya mirip lah. Ini sekedar memperjelas tadi gambar yang ada. Ada 3 lapisan di sini. Ada lapisan pipa kecil, kemudian pipa sedang, dan pipa besar. Kotoran disambung di sini, dikeluarkan, kemudian di sini ada icuk dan lain sebagainya, kemudian keluar dalam bentuk air. Oke. Itu yang kedua. Sampai di sini, teman-teman ada yang mau diklarifikasi? Bisa gitu ya. Oke. Kalau tidak, saya masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini terkait dengan persoalan sampah. Jadi sampah di masyarakat semakin banyak gitu ya, dan boleh jadi di beberapa tempat mungkin tidak ada TPA, terutama di daerah pedesaan, belum ada TPA-nya, sehingga mereka kemudian membuang sampah di halaman, mungkin akhirnya kemudian menjadi persoalan di tingkat desa. Nah, ini ada juga model kemudian agar sampah yang dihasilkan itu kemudian dibakar tapi tidak terlalu mengganggu masyarakat. Karena kalau kita lihat di beberapa tempat, kadang-kadang masyarakat itu membakar sampah. Bisa di pinggir rumahnya, di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada teknologi yang dikenal dengan nama insenerator Subromarto. Ini salah satu temuan juga yang dibuat di UGM untuk membantu mengatasi masalah terkait dengan sampah. Nah, poinnya adalah bahwa ketika nanti teman-teman melihat atau mendampingi masyarakat, kan melihat ada berbagai macam persoalan yang mungkin temui di lapangan terkait dengan sampah, ada beberapa hal yang boleh jadi sampah yang terkumpul itu masih bisa dimanfaatkan. Tapi ada juga yang mungkin harus dibuang. Nah, nanti kita lebih banyak berbicara terkait dengan poin yang terakhir. Jadi, bagaimana kemudian kita bisa mengurangi sampah, kemudian untuk menampung dan menyalurkan, kemudian bisa digunakan kembali, atau kemudian bisa diolah kembali, atau kemudian bisa dimanfaatkan kembali. Tapi ada juga sampah-sampah yang mungkin terpaksa harus dibuang. Nah, proses pemilahan tadi tentu saja nanti teman-teman bisa mengembangkan tadi mungkin bisa menggunakan 3 bak penampungan, sampah organik, anorganik, kemudian mungkin sampah yang plastik atau sampah yang berbahaya gitu ya, ada yang P3 dan seterusnya. Nah, yang akan kita lihat dalam kasus ini adalah kita akan mencoba memanfaatkan sampah-sampah yang mungkin sudah tidak memungkinkan di recycle atau digunakan kembali, tapi terpaksa kemudian harus dimusnahkan. Nah, ini salah satu hasil penemuan dari Profesor Harsono Projopangarso di Fakultas Teknik tahun 90 yang mengembangkan instalasi pembakaran sampah sederhana. Nah, sederhana dan ini bisa dipakai, bisa diterapkan di beberapa tempat. Konstruksinya ini terbuat dari bata, kemudian kenapa bata? Karena harapannya ini bisa menahan terhadap suhu yang tinggi. Paling tidak nanti kita bisa lihat setebal 1 bata. Kemudian nanti modelnya ada rongga-rongga, contohnya semacam ini gitu ya. Dari bata, kemudian ada rongga yang nanti
dibuat ada cerobong asap di sini, kemudian ada pembakaran nanti lubang untuk masukkan sampah yang ada di sini, kemudian dari sana dibakar, kemudian di sini ada air untuk pendingin dan lain sebagainya. Nah, harapannya nanti keluar dalam bentuk penampungan abu. Jadi ini sudah hasil dari proses pembakaran. Nah, nanti poinnya adalah bahwa sampah yang halo, silakan. Iya, Oke. lanjut Bapak, mungkin Oke. terpencet. Oke ya. Nah, teman-teman nanti setelah sampah yang teman-teman nanti konstruksinya itu intinya adalah bagaimana sampah yang terkumpul dibakar sedemikian rupa sehingga hasilnya itu berupa abu yang yang berupa abu dari produk akhir dari proses pembakaran. Nah, nanti suhu yang panas dari proses pembakaran ini juga bisa dimanfaatkan mungkin untuk pemanasan air dan lain sebagainya. Nah, ini contoh teknologi yang pernah dikembangkan oleh Profesor Harsono Projo Pangarso di UGM juga. Nah, nanti bentuknya kira-kira semacam ini. Tentu saja ini tidak murah ya, artinya ini boleh jadi nanti membutuhkan mitra. Kalau dana program 5 juta, tentu ini nampaknya tidak mencukupi. Tapi kalau kemudian ada mitra yang mungkin bisa mensupport, ini bisa menjadi salah satu teknologi yang bisa diterapkan di lapangan dan membantu mengatasi permasalahan sampah yang ada di daerah kelompok dampingan teman-teman semua. Nah, ini yang dikembangkan rangkaian sampah pembakaran yang dibuat oleh Profesor Supramarto ini. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, setelah tadi isu terkait dengan air sudah, kemudian isu terkait dengan limbah rumah tangga, terutama limbah domestik dan kotoran manusia, kemudian bicara tentang sampah, ini juga bisa teman-teman mengembangkan, mendesain program terkait dengan hunian tahan gempa. Dan ini sudah diterapkan oleh KKN UGM di Lombok dan juga di NTT. Jadi ketika terjadi gempa di beberapa tempat, dan indikasinya jumlah gempa di Indonesia kan relatif terus ada, ya. Dan dampaknya itu cukup besar. Kalau data terbaru yang di Cianjur itu ada 26.000 rumah rusak. Nah, salah satu penyebabnya adalah desain rumah yang dibuat itu tidak cukup tahan gempa. Dulu waktu gempa Jogja tahun 2006, itu bahkan sampai hampir 1,4 juta, 250.000 rumah rusak ketika gempa 2006. Nah, kemudian UGM merancang bagaimana kemudian membuat rumah tahan gempa dengan menggunakan teknologi baja ringan. Nah, ini yang kemudian coba diterapkan di KKN di Lombok dan juga di NTT. Nah, kenapa kemudian banyak rumah yang rusak? Ini tentu saja ketika kita bicara tentang aspeknya, boleh jadi dipengaruhi oleh memang kekuatan gempa yang cukup besar. Yang kedua, kualitas bangunan yang ada itu tidak cukup menahan tingkat gempa yang besar tadi. Boleh jadi karena tadi tidak ada besinya, kemudian boleh jadi bahannya terlalu berat atau getas dan lain sebagainya. Nah, kemudian UGM itu membuat namanya RISBA, Rumah Instalasi Struktur Baja, untuk memastikan tadi salah satu faktor kenapa kemudian banyak terjadi rumah rusak karena bahan materialnya dan juga terlalu getas, ini desainnya. Dan ini dikembangkan oleh dosen juga dari Fakultas Teknik terkait dengan bagaimana membuat rumah instalasi struktur baja. Materialnya adalah baja, ya, dari ini, kemudian baja ringan gitu ya. Dan ini dari atap baja ringan, kemudian ini desainnya sedemikian rupa menggunakan balok kolom dan seterusnya. Tentu kemudian setelah itu dindingnya disesuaikan dengan kemampuan warga. Bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan material yang lain yang ada di lokasi. Nah,
Setelah itu baru kemudian ada sedikit tambahan di sini sekitar 60 cm bangunan dinding bata ya, dan setelah itu baru digunakan menggunakan material yang lain. Nah, ini diterapkan kemarin di mana? Di Lombok. Jadi ketika program KKN respon gempa Lombok, ini kemudian kerjasama antara Kagama, kemudian mahasiswa KKN, dan juga dosen pembimbing. Nah, ini Kagama. Ketua Kagama juga hadir, dan kemudian ini sudah mulai dibuat struktur bajaringan dan seterusnya untuk membantu pemulihan pasca gempa. Hal yang sama juga dilakukan di tempat lain. Nanti akan saya contohkan. Jadi ini prosesnya seperti ini. Jadi membuat struktur bajaringan, dan ini bisa menghemat waktu, ya, dan proses pemulihannya bisa lebih cepat. Saya baru pulang dari mana? Dari Palu ya, sebelum puasa kemarin, masih kurang lebih sekitar 20% orang masih tinggal di Huntara, karena masih menunggu huntap mereka yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR. Nah, prosesnya lama. Ya. Nah, dengan menggunakan teknologi ini barangkali bisa mempercepat proses pemulihan. Ini juga yang dilakukan UGM bekerjasama dengan universitas lokal di Maumere, di NTT gitu ya. Ketika kemarin terjadi badai silikon. Nah, kemudian kita ke sana program respon cepat pasca badai silikon, kemudian kontak dengan universitas lokal yang di sana, mendiskusikan apa yang bisa dibantu, dan kemudian melatih mahasiswa yang ada di sana yang siap diterjunkan KKN ini. Nah, kemudian program ini berjalan. Nah, ini hasil rumahnya setelah program berjalan. Artinya apa? Kegiatan ini bisa berjalan tidak harus selalu dengan mahasiswa UGM, tapi juga bisa melibatkan KKN dengan universitas lain. Dan kita sedang merintis juga beberapa program KKN yang tidak hanya terdiri dari mahasiswa UGM, tapi juga dari universitas lain. Nah, terakhir ini terkait dengan program akses perbaikan jalan. Karena boleh jadi nanti teman-teman mendapati lokasi yang mungkin jalannya masih belum cukup bagus. Dan dengan menggunakan dana yang ada, kemudian mendorong partisipasi warga, boleh jadi teman-teman merancang kira-kira desainnya yang bagus seperti apa, agar konstruksi jalan itu menjadi awet dan lain sebagainya. Nah, kegiatannya kira-kira semacam ini. Mendesain program pengerasan jalan untuk memudahkan akses warga lokal, baik dari atau ke desa lain yang terdekat atau ke kota yang terdekat. Dan ini bisa menggunakan teknologi yang sekarang sedang berkembang, misalnya menggunakan bambu sebagai pengganti kerangka besi. Ada namanya kerangka bambu. Dan itu yang sekarang dipakai di jalan tol di Pantura ya. Nah, ini prosesnya semacam ini. Poinnya adalah dalam kasus ini saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman bisa memanfaatkan pengetahuan teman-teman selama kuliah di UGM, kurang lebih sudah 8 semester, banyak pengetahuan yang dipakai, kemudian nanti setelah KKN akan menghadapi realita yang ada di sana, dengan berbagai macam kelebihan dan keterbatasan yang ada, dan kemudian bisa mengkreasikan pengetahuan teman-teman, memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah, di desa yang ada, bisa bambu, bisa macam-macam, untuk mendorong terjadinya perbaikan kehidupan dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi teman-teman. Jadi ketika kita melakukan asesmen, paling tidak kita bisa melihat ada apa di sana. Kalau kita menggunakan kerangka livelihood sustainability, itu kan kita bisa melihat apakah ada aset finansialnya, kemudian apakah ada aset sumber daya manusianya, apakah ada aset fisiknya, apakah ada aset sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa melihat, oh ternyata barangkali mereka sangat bagus dari sisi sosial, gotong royong, jalan, dan seterusnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat program semacam ini. Atau barangkali di sana ada dana desa yang bisa digunakan untuk membantu tadi mungkin mendesain program pengolahan sampah dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh saja yang ingin saya sampaikan untuk merangsang
pemikiran teman-teman terkait bagaimana sih implementasi teknologi tepat guna di dalam program KKN. Nah, ini beberapa contoh yang sudah dijalankan UGM. Tentu nanti contoh yang lain mungkin banyak, termasuk dalam konteks perkembangan teknologi, mungkin teman-teman bisa membantu masyarakat, misalnya setelah dia lakukan asesmen, sebagian dari mereka ternyata punya HP. Nah, dengan HP tadi mungkin bisa digunakan untuk membantu mereka mendaftar di layanan digital marketing, ada Shopee dan lain sebagainya. Jadi pilihannya banyak. Poinnya adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan kita yang secara ilmiah ini untuk membantu masyarakat dengan menggunakan teknologi yang sederhana, kemudian berdaya guna, kemudian bersumber dari sumber daya yang ada di masyarakat.